Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita hari ini dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran fikih kelas 9. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang riba. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, ada baiknya saya sampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Setelah menyimak dan memahami video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian riba dengan baik, yang kedua menjelaskan dalil dan hukum riba dengan baik, yang ketiga membedakan macam-macam riba dengan baik, dan yang terakhir menganalisis larangan riba dengan baik. Ya, langsung saja kita membahas pengertian riba. Riba menurut bahasa artinya pertambahan atau kelebihan. Sedangkan menurut istilah fikih, riba ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam pinjam meminjam atau utang piutang, uang atau barang tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang membuat perjanjian. Selanjutnya, hukum dan dalil riba. Semua agama samawi melarang praktik riba karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemberi dan penerima pinjaman. Riba hukumnya haram berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dan ada juga ijma para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu usaha mencari rizki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktek riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Riba akan menyulitkan hidup manusia, terutama mereka yang memerlukan pertolongan. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan yang miskin, serta dapat mengurangi rasa kemanusiaan untuk rela membantu. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Ya, yang selanjutnya jenis-jenis riba. Jenis riba ada 4. Yang pertama riba fadli, yang kedua riba qardi, yang ketiga riba yad, dan yang terakhir riba nasi'ah. Kita membahas riba fadli terlebih dahulu. Riba fadli yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Perkara yang dilarang adalah kelebihan atau perbedaan ukuran atau takaran. Contoh, tukar menukar emas dengan emas. Nah, jadi agar terhindar dari riba, apabila tukar menukar emas dengan emas harus sama ukurannya. Baik sama juga dengan menukar beras dengan beras, harus sama takarannya. Yang kedua riba qardi. Riba qardi yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang menghutangi. Contoh, Umar berhutang kepada Budi sebesar 50.000 dan Budi mengharuskan si Umar membayar hutangnya 55.000. Nah, di situ dalam hutang piutangnya terdapat mencari keuntungan dan itu termasuk riba. Yang ketiga riba yad. Riba yad yaitu mengambil keuntungan dari proses jual beli di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Yang keempat riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis
maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Ya mungkin di antara kalian masih banyak bertanya-tanya apa sih hukum bunga bank itu? Jadi di sini khusus masalah hukum bunga bank dianggap sebagai masalah ijtihad karena tidak ada nas Al-Quran maupun Al-Hadis yang membahas tentang bunga bank ini. Jadi hukum bunga bank dibagi menjadi 3, diantaranya bisa menjadi haram, subhat, dan halal. Haram hukumnya karena telah menetapkan kelebihan yang disebut riba, berapapun besarnya itu. Yang kedua bisa menjadi subhat, yaitu belum jelas halal atau haramnya bunga bank tersebut. Dan yang terakhir bisa menjadi halal karena bunga bank cukup rasional sebagai biaya pengelolaan bank. Dan apabila bank-bank itu menjalankan peraturan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Selain itu karena dalam keadaan terpaksa atau darurat dan juga untuk kemaslahatan masyarakat. Selanjutnya cara menghindari riba dalam jual beli. Sini ada 2. Yang pertama menjual sesuatu yang sejenis, ada 3 syaratnya, yaitu serupa timbangan dan banyaknya. Yang kedua tunai. Yang ketiga timbang terima dalam akad atau ijab kabul sebelum meninggalkan majelis akad. Yang kedua menjual sesuatu yang berlainan jenis, ada 2 syaratnya, yaitu tunai. Yang kedua timbang terima dalam akad ijab kabul sebelum meninggalkan majelis akad. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengambilan berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dalam Islam, riba atau mendapatkan keuntungan dari berupa riba pinjaman adalah haram yang dipertegas dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Dan macam-macam riba, ada riba fadli, ada riba qardi, ada riba yad, dan riba nasi'ah. Ya mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga berkah dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Semangat terus belajarnya walaupun hanya di rumah, dan juga semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan khilaf selama membuat video pembelajaran, karena saya juga manusia dan tidak terhindar dari berbagai kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.